Masih di 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Segera melanjutkan program siar berikutnya. 100.6 FM RPK Kutai Kartanegara dengan program Bincang Tokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat RPK semuanya. Senang sekali hari ini kembali lagi bersama saya Via Regianya yang selama 1 jam ke depan akan menemani Sobat RPK di dalam program acara kita Bincang Tokoh. Nah, Bincang Tokoh ini adalah program yang merupakan ruang inspiratif yang menghadirkan para tokoh yang konsisten di bidangnya untuk berbagi cerita dan juga pengalaman serta motivasi kepada kita semua. Nah, langsung saja kita sapa narasumber kita atau tamu kita hari ini. Ya ampun, aku sampai deg-degan Pak. Pak Imam Roziki. Selamat pagi Pak Imam. Pagi Mbak. Pak Imam ini adalah owner daripada Pokantaka ya Pak ya. Betul Mbak Iwa. Mana Pokantaka ini pengrajin ulap doyong ya Pak. Iya. Oke, nah kita bakal ngobrol banyak terkait Pokantaka dan juga Pak Imam. Semoga nantinya bisa jadi inspirasi teman-teman dan sobat RPK di rumah. Pak Imam. Siap. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, padahal masih capek habis keliling nih. Luar biasa. Iya. Terima kasih sudah bisa hadir Pak ya. Siap. Sebelumnya udah pernah ke RPK atau belum Pak? Alhamdulillah sudah. Ini banyak kemajuan, alhamdulillah RPK. Mudah-mudahan sukses di sananya nanti. Amin. Kita juga siap berkolaborasi Pak untuk ke depannya dengan Pokantaka. Mungkin pertama saya mau nanya latar belakang Bapak nih sebelum mungkin sekarang kan sudah dikenal sebagai seorang pengrajin daripada ulap doyong sendiri. Mungkin perjalanan Bapak sebelum menjadi pengrajin atau seperti apa? Siap. Silahkan Pak. Oke, terima kasih. Saya kenalkan diri dulu. Nama saya Imam Roziki, asal dari Blitar, Jawa Timur. Blitar, Jawa Timur. Saya berjalan ke sini adalah merantau, Mbak. Merantau tahun 85. Semenjak Kutai belum ada, artinya belum ada banyak penghuninya gitu. Istri 1 asli Dayak Benua, anak 2, cucu 2. Gitu. Luar biasa. Alhamdulillah perjalanan saya begitu terjun di Kalimantan adalah masuk perusahaan, kerja perusahaan sekitar 11 tahun. Nah, sehabis itu kita juga bambung ya, anak muda nih masih nih. Ya, habis itu ketemulah dari asli putri cantik dari Dayak Unua, Mbak. Alhamdulillah. Itu jauh asalnya dari Kutai Barat sekarang. Kalau dulu kan Kutai, sekarang Kutai Barat gitu. Jadi alhamdulillah itu kami bersama ibu kerja juga ibu di perusahaan. Waktu itu kita berhenti tahun 96. Berhenti dari perusahaan. Kita mau coba saya masih dari kuli bangunan nih. Kuli bangunan. Istri saya coba tak suruh nenun karena ini semua adalah peninggalan orang tua seperti itu. Habis itu kami ibu jalan duluan, kami support dari belakang. Sementara saya cari duit untuk makan dulu, nih kisahnya. Maka begitu tahun 2009 itu mengadakan ada PPI atau impor di Jakarta itu pelatihan ekspor impor itu PPEI namanya. Itu semenjak turun dari situ kami ibu berjalan seperti itu. Jadi kami menggeluti benar-benar totalitas menggeluti tenun kerajinan Inecraft ini tahun 2010. 2010. Iya, betul-betul total itu seperti itu. Terus itulah perjalanannya. Sejauh ini perjalanannya gimana nih Pak? Apakah ada kendala atau seperti apa? Mungkin diceritain Pak. Kendalanya Mbak, manisnya ada, pahitnya ada, ya kan seperti itu. Jadi perjalanan kami begitu ada pemberitahuan dari provinsi dari Kalimantan Timur karena waktu krisis moneter itu para penenun itu berhenti karena apa? Kita bekerja nggak ada siapa yang beli kan seperti itu. Jadi begitu total habis. Kami pulang kampung mencoba membanguni lah bahasa saya itu membanguni orang-orang yang tidur karena tertidur tidak nenun lagi dah karena dijual juga nggak laku. Tahun itu berapa Mbak harganya? 30.000 satu tenunan itu, nggak ada yang mau seperti itu.
Perjalanan kami ke Kubar, jalan ke Kubar itu belum ada batu, jalanannya masih batu-batu begini. Perjalanan saya ke kampungnya ibu itu 10 jam sampai ke sana dulu. Dan harus bekal itu bensin itu 10 liter, gantung kiri kanan. Harus seperti itu, gitu. Gantung, bawa ban, serep, bawa kompa, bawa kunci, pokoknya kayak orang perjalanan jauh lah, memang jauh. Karena apa? Di jalanan itu tidak ada bengkel. Jadi harus siap sedia, Pak? Siap sedia, dan itu pun berkali-kali pulang tuh sampai jam 2 malam sampai ke Tenggarong. Berkali-kali. Ya. Itu perjalanannya yang menyenangkan. Kadang-kadang saya sekarang bingung ya, kok bisa ya saya dulu gitu loh. Jadi memori baik pada akhirnya sekarang, Pak ya. Jadi kok saya dulu berani bawa motor padahal itu sepi waktu itu. Saya kalau teringat tuh merinding juga jalan ke sana itu gitu loh. Itu alhamdulillah. Kemudian izin Pak, kan sebelumnya di Kutai Barat, terus pada akhirnya ke Tenggarong nih kan Pokataka sekarang di Tenggarong. Kami istri ini waktu zaman tahun 85 sudah sama-sama kata beliau ya, udah pindah ke Tenggarong karena dari Dinas Perindustrian diharapkan pengrajin yang ada di Kutai dulu di Kutai, tapi letaknya di Tanjung Isui sana, harus migrasi ke Tenggarong supaya apa itu mempermudah komunikasi. Seperti itu. Jadi bahan tuh bisa dikirim, kerjaan di Tenggarong. Karena tahun 88 itu saya baru udah bertemu ibu. Waktu itu jalan-jalan lah di Kartini, Bu, dulu. Pusatnya di Jalan Kartini. Jalan Kartini. Nah, kakak semua diam di Jalan Kartini. Disitulah proses menenunnya di Jalan Kartini dulu. Hasil-hasil itu kalau yang tenunannya putih itu yang beli dosen Pak Erik, namanya saya ingat saya, dosen Erik yang dari Belanda. Dialah yang membeli produknya gitu. Jadi produk Klodoyo ini bukannya sekarang-sekarang aja ya kembang, mulai dulu sudah ke Eropa gitu loh. Tapi kita aja mungkin yang nggak terlalu tahu menahu kayak gitu. Itu perjalanannya seperti itu, Mbak. Dari tadi kita sudah ngomongin soal perjalanan, sebenarnya prinsip hidup apa yang Pak Imam pegang sampai saat ini? Prinsip hidup saya supaya berguna bagi generasi. Dan kami berprinsip walaupun saya ini orang Jawa, saya sudah menekuni budaya, tradisi orang benua. Saya sudah tahu bahasanya. Masalahnya itu enaknya. Jadi apapun itu yang dikatakan budaya, seni, tradisi itu kami pertahankan semua. Luar itu. Biasa sekali. Tapi nanti kita akan ngobrol lagi setelah jeda iklan dulu, Pak ya. Dan Sobat RPK, kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Imam terkait banyak hal dan motivasi-motivasi lainnya. Namun sebelum itu kita jeda, tetap di RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Produksi Indonesia bukan hanya sekedar produk, tetapi juga cerminan kekayaan budaya dan keahlian lokal yang patut kita banggakan. Dari tenun tradisional yang memikat hati, hingga karya seni dan desain yang memancarkan kreativitas, produk-produk Indonesia memancarkan keindahan dan keunikan yang sulit ditandingi. Dukung terhadap produksi lokal bukan hanya tentang memilih barang-barang berkualitas, tetapi juga memberdayakan komunitas-komunitas lokal. Mari kita jadikan kebanggaan kita pada produk-produk Indonesia sebagai bentuk cinta kita pada negeri ini. Kita cintai produk-produk Indonesia. Sobat, generasi milenial dan Gen Z dikenal sebagai pemikir kreatif dan inovatif. Mereka tidak hanya menghadapi tantangan zaman, tetapi juga menciptakan solusi baru yang mengubah cara hidup kita, bekerja, dan berinteraksi. Dari teknologi hingga seni, dari bisnis hingga lingkungan, banyak startup yang didirikan oleh anak muda yang menawarkan solusi ramah lingkungan. Ada juga aplikasi yang memudahkan kita belajar, bekerja, bahkan berbelanja. Tetapi, inovasi tidak hanya soal teknologi. Kreativitas juga terwujud dalam seni, musik, dan konten digital. Generasi ini menggunakan platform media sosial untuk mengekspresikan diri dan berbagai ide-ide cemerlang mereka. Siapa yang tidak mengenal influencer muda yang menginspirasi jutaan orang? Tapi ingat, inovasi dan kreativitas memerlukan dukungan kita semua. Apakah itu dengan memberikan apresiasi, berkolaborasi, atau bahkan mempromosikan usaha mereka? Jadi, untuk semua milenial dan Gen Z, teruslah berinovasi dan berkreasi,
Masa depan ada di tanganmu. Bud, Budi. Ih, dari tadi rebahan mulu. Kamu gak ngerjain tugas apa? Apa sih? Gak ngerti apa orang lagi me time? Me time sih me time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku aja. Ogah, males, mager. Is, gak asik banget sih. Ya udah, kalau gitu aku aja ikutan rebahan. Malah ikutan mager. Sobat, kebiasaan malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot dan bisa terkena osteoporosis, cepat lelah, dan yang sangat mengkhawatirkan, fungsi otak bisa menurun loh. Makanya, suka gerak dong dengan aktivitas positif apa aja. 100.6 FM RPK Kutai Kartanegara dengan program Bincang Tokoh. Terima kasih Sobat RPK masih bersama kami di Bincang Tokoh hari ini, yang memang Bincang Tokoh kali ini kita mengundang Mas Imam atau Pak Imam, Mas atau Bang nih. Bareng aja dah, mau dimudahkan boleh, dituakan boleh, sedang juga boleh. Kita akan lanjut ngobrol lagi terkait perjalanannya Pak Imam dan juga Pokantaka. Ya. Pak Imam, lanjut nih. Oke. Tadi kita sudah ngobrol soal awal mula Pokantaka. Sebenarnya Pokantaka itu artinya apa sih, Pak? Nah, kenapa sih kita harus sebutkan Pokantaka? Karena yang bekerja itu adalah keluarga kebanyakan. Maka kami cetuskanlah namanya Pokantaka, artinya keluarga kita. Pokan itu keluarga, taka itu kita. Kita semua itu. Luar biasa. Jadi memang yang terlibat di situ memang keluarga. Kebanyakan keluarga besar. Walaupun itu sudah sepupu sekali, pokoknya semuanya intinya keluarga. Karena di tenun ini Mbak, kami ini sebetulnya ada tenun ulap-doyo, ikat ulap-doyo, ada tenun badung tencep, ada sulam tumpar, ada 3 produk kebudayaan pakaian dari suku Dayak Benua. Itu pakaian itu ada 3 yang kami yang kami tekuni, kami ubah menjadi fashion. Seperti itu. Luar biasa. Mungkin diceritakan lagi tuh Pak, macam-macam tenun yang mungkin dibuat dari Pokantaka sendiri dan inovasi-inovasinya Pak. Nah, kalau tenun ikat doyo ini ada untuk fashionnya, untuk baju fashion, untuk tas, untuk sepatu itu bisa. Itu. Tapi kalau yang putih itu untuk home decor, yang tanpa warna itu. Mungkin bisa dijelaskan juga sebenarnya proses daripada tenun itu sendiri seperti apa untuk menjadi sebuah produk yang bisa dijual itu Pak? Oke. Jadi prosesnya sebetulnya gampang, simpel tuh, kebiasaan dari kaum ibu-ibu sendiri, ya kan? Setelah kita meladang kan, sore pulang itu ibu-ibu tuh di sana ambil mutik daun doyo tuh sambil pulang. Daun doyo. Daun doyo. Pulang itu. Jadi begitu sampai di rumah mereka harus dilorot, dikeluarkan daun hijaunya itu, maka keluarlah seratnya. Itu di sungai, kebiasaan ibu-ibu seperti itu. Jadi itu sebetulnya sampingan dulu itu, sampingan saja. Sampingan. Iya, tidak harus nenun itu untuk cari duit, sambil pergi ke kebun, pulang bawa daun, diselorot, besok sambil dikerjain. Jadi setelah itu udah kering kita pintal. Jadi pintal itu dikala waktu tidak ke kebun, musim hujan, ya kan, di rumah sambil bikin benang gitu. Nah, itulah untuk selingan sebetulnya, setelingan hidup untuk menambah penghasilan seperti itu. Nah setelah itu habis dipintal, ditenun, udah ngorang tenun. Itu kalau yang tidak motif ikat itu lebih cepat, tapi harganya agak murah. Tapi kalau mau dibikin motif, diikat dulu, dicelup dulu, itu prosesnya agak panjang gitu. Jadi Mbak, itu semua pernah saya teliti, mulai awal sampai akhir itu 1 bulan jadi produk. Iya, untuk jadi program yang siap dijual. Iya, gitu, siap jual seperti itu. Kalau sejauh ini Pokantaka menjualnya itu kemana saja Pak? Atau pembelinya itu kebanyakan dari daerah sendiri atau dari luar atau bahkan luar negeri gitu? Nah, oke. Jadi kebanyakan jujur aja Mbak ya, dari daerah kita sendiri kurang Mbak, itu kurang. Oh, jadi biasanya seperti itu. Jadi kebanyakan malah luar daerah. Jadi kami pasarannya yang ada dari Palembang, dari Jakarta itu tidak usah dikatakan, Bandung, Surabaya, dan kemarin juga ada pesanan dari Papua juga ada. Karena apa? Mereka dulu pernah di sini gitu loh. Jadi umpamanya
dari Kapolres ini, pindah Kapolres Papua, dibawalah ke sana, dipamerkan itu. Jadi saya cukup bersyukur, alhamdulillah ada yang bawa memasarkan itu, seperti itu. Kalau untuk produk unggulan Pak, yang paling laris atau yang paling disukain konsumen tuh apa Pak? Sebetulnya yang disukai doyo kah atau apa, tumpar atau gimana? Itu 50-50 Mbak. Sekarang ini lagi 50-50, semua itu tinggal ininya ya. Memang penggemarnya itu juga banyak. Sekarang yang polos juga banyak. Sekarang ini saya lagi ngerjakan pesanan yang dari Perancis. Jadi misalkan seperti itu, dari Jerman ada. Memang dia minta nggak banyak Mbak, itu sekelas apa ya, butik gitu. Butik yang ada di Perancis, butik yang ada di Jerman. Dia mintanya sekian puluh lembar seperti itu. Itu. Ya, kalau sulam kebanyakan kalau udah di Jakarta dikelola ke Dubai, kata beliaunya. Pasarnya ke Dubai. Itu sulam tumpar itu, tas-tasnya. Ya Pak, ya, luar biasa sekali. Sebenarnya produk kita sudah, produk Pokantaka sudah sampai ke luar negeri itu harusnya udah hebat banget sih Pak, ya, luar biasa. Seharusnya banget. seperti itu sih. Kalau ngomong-ngomong soal kan sudah keluar negeri Pak, keuntungan terbesar sejauh ini omsetnya Pokantaka tuh. Wah, harus saya bilang nih. Kira-kira aja Pak. Rahasia ini. Rahasia Pak ya. Rahasia keluarga. Ya kalau per tahun kalau 1 M ada. Wah, luar biasa 1 M. Luar biasa banget. Per tahun. Terus kalau tadi berarti produksinya itu di Tengah Kutai Kartanegara ada, di Kubar ada. Karena yang di Kutai Barat itu adalah di kampung ibu sendiri. Jadi kami bina di sana, kami kasih apa motivasi. Di sini saya sudah merambah di sana, ada namanya di Tanjung Jan. Itu kampung orang Bugis itu di sana yang apa notabene dia nelayan, karena sekarang ikan kurang. Jadi kami masuk ke sana, ada yang bisa nenun. Kami ada 4 orang yang asli orang Bugis tuh. Nah, karena dia latar belakang memang penenun, itu di Sulawesi. Jadi di situ, jadi kami ini bina di sana seperti itu juga. Jadi kita bina itu mana yang mau Mbak, karena saya perlu produk, orang perlu pesan. Kalau ada pesanan banyak, tidak kewalahan saya. Itu. Kemudian tadi kita ngomongin soal SDM kan rata-rata biasanya keluarga ya Pak ya, bagian daripada keluarga. Kalau bahan baku Pak, kira-kira susah nggak sih cari bahan baku itu di sini atau ambil aja gitu, atau Bapak perlu nanam dulu gitu? Iya, alhamdulillah sebetulnya itu semua berkah ya, berkah. Tanaman itu tumbuh sendiri sebetulnya Mbak. Itu berada tumbuhan itu tuh di Kukar ada, di Kubar ada. Kalau di Kukar ini di Muara Leka, Lebak Mantan, Kota Bangun, terus Muara Muntah itu ada Mbak. Tapi dengan ketidaktahuan orang, apa sih gunanya ini gitu loh, apa sih keperluannya ini, dan orang tidak mau tahu, akhirnya dibabatin, disemprot, habis. Nah, dan alih fungsi batu bara, kelapa sawit, ya hilang dong. Nah, karena nggak ribet kan Pak kalau itu, kalau gitu. mungkin Jadi, lebih ribet. Kami ini sebetulnya Mbak itu tidak dikubar, tidak dikukar. Kami juga merasa saat ini adalah kekurangan bahan baku. Betul. Itu berarti salah satu kendalanya. Kendala. Maka kita sudah masuk warisan budaya nih, tumbuhan itu dan pengrajinnya gitu loh. Suatu saat nanti tumbuhan tidak ada, hilanglah warisan budaya itu. Tenun dari doyo itu hilang sudah. Kalau motifnya bisa kami pertahankan, kami alihkan ke benang katun, itu bisa. Tapi tanaman khas dari Kaltim hilang, ya hilanglah itu. Gitu. Lalu dari Pak Imam sendiri untuk supaya bahan baku itu tetap ada, seperti apa? Maunya pemerintah yang turun tangan. Oh gitu. Terus kalau selama ini gimana tuh Pak? Kalau selama ini ya dari kampung pergi ke hutan nyari sudah kewalahan, sudah terbanyak kayak dulu, sudah panjang-panjang kayak dulu. Sekarang pendek-pendek udah dipanen. Itu. Memang perlu peran dari pemerintah. Saya juga pernah usul Bapak Gubernur dari Dinas Kehutanan, Perkebunan itu supaya dialokasikan ada tanah yang dilarang dibabat, diganggu gugat, bahasanya dilindungi. Tapi belum ada. Bukan tidak ada, belum ada kebijakan ya, gitu. Dan itu pun memang Mbak pernah kita tanam di PT Jembayan Muara Bayan di Sepale 4. Itu selebar 5 hektar. Itu pernah kami ditangani, dan dari Kukar sendiri yang
penanaman pertama hadir di sana dan ada saya juga itu dulu. Tapi begitu kemarau panjang dia langsung mati, banyak mati karena bukan tempatnya aslinya. Padahal bagus, dipupuk, dipelihara sama PT Barabayan itu. Bagus, mereka bina. Kalau pembinaan sendiri dari situ, dari perusahaan sendiri atau memang ada dari pemerintah juga ada membina? Nah mungkin gitu? memang anjuran pemerintah memang harus nanam gitu, dan kayak gayung bersambut ya dari perusahaan itu sendiri gitu. Oke, nanamlah ya, sudah ngerahkan karyawan untuk mencari bibitnya, menanamnya, memeliharanya. Nah ini sudah kemarin setelah kami pameran dari PT Bayan tadi ke Balikpapan, itu mereka itu kayak bangun lagi, Pak Imam ini saya tanam lagi nih yang mati-mati kemarin ku sulam ya. Oke, jadi kemarin ada produk kami juga dibawa ke luar negeri untuk pameran dari Bayan itu, Swedia kemana, tapi tidak bawa pengrajinnya. Saya bilang coba pengrajinnya dibawa, lumayan gitu. juga jalan-jalan. Lumayan juga. Tapi berarti itu menjadi peluang juga dong Pak, buat misalnya ada petani khusus untuk itu. Maunya memang ada petaninya khusus untuk memelihara, dan kami pun membeli loh. Kalau toh bisanya para petani itu, aku bisa jual benangnya aja ya, kami tampung, bisa. Itu ada bisa. Peluangnya sebenarnya. Satu ikat kita tawarkan 10.000. Satu ikat tuh biasanya berapa pohon Pak? Satu ikat itu 25 lembar. 25 lembar daun. Iya. Sebetulnya kalau secara logika kalau orang itu sadar, lebih baik dia nungguin itu daripada nanam kacang. Kacang seikat kadang-kadang cuma 5.000, 3.000 kan. Tapi orang nggak paham. Kalau dia nggak ngurusin pupuk, enggak. Tanpa pupuk langsung hidup sendiri itu kayak rumput juga Pak ya. Oke Pak Imam, nanti kita lanjut lagi nih Pak. Kita jeda lagi sejenak. Sobat RPK jangan kemana-mana, tetapi RPK 100.6 FM pilihan terbaik. Anggi, lawas dah ditemu yo. Iya nih, apa kabar awak Bud? Lawas bener ni kelihatan, mana tegaknya banyak bener belanjaan awak nih. Biasa hak leh, belanja bulanan mah. Awak baru ndak belanja yo? Di, menyawa ini dah selesai. Mana plastik belanja awak? Deh, di zaman makin kantong plastik lagi tuh. Nyawa ini lagi diet. Hah? Apa pula hubungannya diet dengan kantong plastik tuh? Nih karena Nik penahu ya gak nih. Ada haknya, nyawa ini lagi diet plastik tahun di awak. Kami ini lagi ngurangi penggunaan plastik, soalnya plastik itu jereh bener teburai. Oh, itu yo, baru tahu aku. Sobat, diet plastik salah satu cara mengurangi sampah plastik yang efektif. Indonesia sendiri menjadi negara urutan kedua penyumbang sampah plastik terbesar di laut. Nggak mau kan laut kita jadi tumpukan plastik? Nah, sobat, ayo ubah kebiasaan menggunakan plastikmu untuk Indonesia dan dunia yang lebih baik. Di tengah kesibukan dan godaan berbelanja yang ada di sekitar kita, kadang kita lupa untuk membedakan antara apa yang benar-benar kita butuhkan dan apa yang hanya sekedar keinginan. Kebutuhan itu adalah sesuatu yang penting untuk kelangsungan hidup kita, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Tanpa kebutuhan ini, kita nggak bisa bertahan hidup dengan baik. Sedangkan keinginan, meski bisa membuat kita bahagia sesaat, sebenarnya bukan sesuatu yang mendesak atau harus dimiliki sekarang. Penuhi dulu kebutuhan yang pokok, baru sesekali jika ada sisa, Anda bisa memenuhi keinginan Anda. Lebih bijak dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan kita, karena hidup yang seimbang dimulai dari keputusan yang tepat. Tetap cerdas, tetap bijak, dan tetap semangat. .6 FM RPK Kutai Kartanegara dengan program Bincang Tokoh. Terima kasih Sobat RPK yang masih bergabung bersama kami di RPK 100.6 FM pilihan terbaikmu. Kita bakal lanjut ngobrol sama Pak Imam nih terkait budidaya dan juga ulap doyo Pak ya, ulap doyo dan sulam tampar sendiri. Jadi di sini Mbak, saya kata ulap doyo. Kenapa disebut ulap doyo? Nah, kenapa itu Pak? Kenapa kan itu? Bapak yang lebih tahu Pak. Ulap itu rok Mbak. Rok. Rok, jadi rok terbuat rok
tape selak, bahasa Kutai tape selak. Oh, tape. Nah, terbuat dari serat duyuh, makanya disebutlah ulap duyuh. Kalau pakai tumpar, ulap tumpar. Pakai songket baru aja ulap badung. Luar biasa, Bapak orang Jawa tapi paham banget ya. Ya, harus itu memahami. Kata-katanya kan bahasanya di mana bumi dipijak, di situ langit dulu. Kita harus mendalami budaya orang juga. Asal jangan dijual. Makanya waktu pertama kali saya lihat Pak Imam itu memang dialeknya kan Jawa banget ya. Iya. Makanya orang Jawa tapi pekerjaannya di mana memang pengrajin itu seninya orang Dayak gitu. Benua, iya betul. Luar biasa banget, Pak. Saya salut banget soal itu. Terima kasih, Mbak. Kita lanjut lagi, Pak. Siap. Kan ini sudah era digital semuanya. Di mana strategi penjualan dari UMKM-nya Ulap Doyos Pokantaka sendiri untuk tetap supaya nggak ketinggalan zaman nih gimana? Saya pertama aku masuk di Google Map. Saya kasih toko Google Map saya itu. Jadi kenapa? Biar orang luar negeri kalau ngetik apa bahasanya itu kerajinan khas Kaltim akan nongol di Google Map. Saya kasih di Facebook, kasih di WA, Instagram, ya kan, Marketplace, semua masuk. Saya isi semua supaya apa orang-orang itu mau buka kemana aja akan masuk gitu loh. Seperti itu. Luar biasa ya. Terus, tapi lebih baik itu memang dari mulut ke mulut lebih bagus. Karena jualannya langsung, marketingnya pasti langsung. Marketnya langsung dan dia ada bukti gitu loh. Ini loh. Nah, seperti itu. Kalau momen berkesan selama menjadi pengrajin, Pak, bisa diceritain nggak, Pak? Ini kesan yang asik apa kesan yang menyedihkan? Ya kalau bisa dua-duanya diceritain, Pak, kan motivasi dan inspirasi. Iya. Jadi intinya gini, jadi seorang pengusaha itu memang tidak harus mulai besar, tidak harus bermodal besar, tidak, Mbak. Asiknya seperti itu. Dan kita, ini terutama saya, pulang dari Kubar itu jam 1 malam itu kalau tidak salah masih di Muara Leka. Perjalanan Muara Leka ke sini tahu kita berapa jam? Saya orang Muara Leka kebetulan. Begitu? Iya, jadi saya dulu zaman dulu 97 tuh yang jalannya masih batu-batu itu saya lewatin tuh, Pak. Ya, iya. Nah, kita kalau mau ke Muara Muntai kadang naik kapal yang kapalnya harus digendong Iya. sendiri. Saya yang Itu jam 1 malam. Mampirlah untung masih ada kopi teh tuh buka gitu. Mana pas hujan. Sampai di Tenggarong jam berapa itu? Jam 4. Ya, perjalanan dulu gak segampang sekarang, Pak ya. Seperti itu membuat kenangan sama istri saya. Dan ada jalanan tikungan dulu sampai babas gitu, ketawa kami dua ambruk bersama. Itu tidak pernah saya lupakan. Setiap kami mudik ke Hulu, ingat kita dulu babas di sini. Itu kenangan. Jadi cerita yang bisa dikenang sampai diceritain ke anak cucu ya, Pak ya. Iya. Sekarang kalau penerusnya, Pak? Penerus alhamdulillah ada, walaupun istilahnya pengrajin itu tidak kita keluarga langsung terjun dari pengrajin, bukan. Kita membina anak cucu bisa, sudah adalah generasinya seperti itu. Terus kira-kira minat anak cucu mau Ada. melanjut atau memang mau ke bidang lainnya? Ke bidang ini tinggal pengembangan sebetulnya. Kalau bapaknya sama ibunya ini kan mulai dasar, ngerjakan bagaimana kembang bisa naik seperti itu. Sekarang zaman digital harus yang dari naik itu tuh naik lagi seperti itu. Perkembangannya apalagi sekarang program Bapak Gubernur itu adalah Kaltim Hijau. Itu perlu didukung. Nah, tinggal meneruskan Kaltim Hijau ini sebetulnya. Mungkin bisa di-spill sendiri, Pak, program Kaltim Hijau itu gimana kalau dari sisi pengrajin? Program Kaltim Hijau itu adalah bagaimana produk-produk ini ramah lingkungan. Itu intinya di situ. Pengerjaannya di situ. Harus memenuhi syarat, semua harus sertifikasi. Air, limbah, apa aman untuk anak cucu kita. Itu. Dan Pokantaka sudah menuju ke sana. Sudah. Luar biasa banget. Kalau tadi kita ngomongin soal provinsi dengan programnya yang Kaltim Hijau, sekarang dari Kukar sendiri, Pak, gimana pandangan Bapak terkait dukungan dari pemerintah sendiri untuk Pokantaka atau ke UMKM terkait industri kreatif di bidang tenun sendiri? Kalau memang mungkin gini, Mbak, saya kayaknya diutamakan di Kukar ini makanan sih. Sebetulnya produk-produk makanan yang diangkat sama pemerintah yang saat ini. Tapi kalau kerajinan ada apa-apa vakum, bagaimana saya nggak paham karena saya tetap berjalan, ya.
harus mengejar cita-cita, merubah pandangan hidup. Karena kami setelah tahun dulu, kami pameran di New York Now tahun 2018, kami sudah program, walaupun tidak dinamakan Kaltim Hijau, seprogram saya sudah ramah lingkungan. Dan disitulah Kutai Kartanegara menjabat nominasi 10 besar dunia dalam produk tenun, doyo, dan pemberdayaan perempuan. Luar biasa. Masuk itu dari Kukar. Kami yang bawa, jadi produk kami tersimpan di ABC di Jogja, New York. Seperti itulah, jadi kenapa habis itu kami diambil, diprogramkan mendapat CSR dari Bank Indonesia. Masuklah jadi Mitra Bina. Seperti itu awalnya dari Mitra Bina Bank Indonesia. Sampai sekarang nih baju kaos kali perhatian dari Bank Indonesia terus. Karena memang dukungan langsungnya dari Bank Indonesia. Bank Indonesia provinsi seperti itu. Luar biasa. Tadi kita sudah ngomongin perjalanan karir, juga momen berkesan, kemudian dari Pokantaka sendiri. Sekarang saya mau melihat sudut pandang Bapak sebagai seorang pengusaha. Di Kutai Kartanegara nih seberapa besar sih sebenarnya peluangnya untuk di industri kreatif sendiri, karena memang pengrajin ini masuk dalam segmen industri kreatif. Bagaimana, sebetulnya Pak? Mbak sangat besar. Saya berulang kali ada teman-teman ini istilahnya bagaimana caranya. Sekarang anak SMK 2 tuh pinter-pinter loh, gurunya hebat-hebat. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya pembina dunia usaha di SMK 2. Pembinanya. Waktu itu apa? Artinya begini. Anak-anak SMK maksud saya diperdayakan, dibikinkan gedung untuk workshop Pemda. Yang di situ kebanyakan kan yang batik tuh. Pinter-pinter. Batik sekarang di Kukar belum ada workshop batik tuh belum ada. Ketinggalan Samarinda, Bontang, Sangatta, Berau. Ketinggalan di Kukar ini belum ada yang betul-betul punya workshop batik konsisten. Itu Mbak. Itu yang harus dibangun. Kalau mau Kukar bagus, ada nama, dibangunlah. Untuk apa tahu itu. Saya itu mau Mbak, tapi saya nggak mungkin pegang dua produk, batik sama tenun gitu. Kecuali saya balai. Nah, ya kan punya karyawan banyak. Nah, karena kayak balai yang di Jogja, balai tenun dan batik memang gedung itu ada apa namanya pemerintah yang punya. Pemda pun makanya dapet. Di situ mau dibikin balai tenun dan batik serta kulit bisa. Sayang loh kulit sekarang itu kalau korban itu kemana nih kulitnya nih, cincangnya aja kadang-kadang dibuang. Sayang. Sayang ya. Ada banyak bahan-bahan potensi yang dapat digunakan seperti itu. Lalu kalau menurut pandangan Mas Imam perlu nggak sih kayak pelatihan-pelatihan khusus untuk SDM-nya sendiri gitu? Perlu, dan pelatihan itu tidak hanya mengejar tayang. Bahasanya udah 2 hari 3 hari nggak bisa itu. Kalau mau pameran yang pelatihan yang bagus ya sampai bisa dia harus terjun seperti itu. Memang juga itu manusianya sih. Saya kemarin mengajari 1 bulan di 10 hulu. Cuma program dari dinas pendidikan itu mengharapkan umur 18 sampai 25 itu kebanyakan bujang. Dari situ tahu aja kalau masih muda otaknya kan beda tuh. Betul. Karena padahal bisa semua Mbak, sudah mahir. Tapi ku tanya di sana, aduh Pak, ini ya, alasannya 1000 kali macam. Enak ini Pak, jadi pengusaha sawit atau walet. Siap. Tapi walet sekarang harganya anjlok Mbak. Anjlok ya. Burungnya lari ke Sulawesi. Kalau Mas Imam kan sudah melewati perjalanan panjang nih untuk sampai di sekarang. Ketika kondisi lagi tidak baik-baik saja dan Mas Imam berusaha untuk kembali on track nih. Motivasi apa sih yang terus digaungkan dalam diri? Nah, ini ada contoh nih pandemi kemarin, ya kan? Awal 2020 itu benar-benar down di sana. Karena apa? Dari 100% saya hanya 5% hasil saya. Dari 100, bayangkan. Dari 100.000 tinggal 10.000. Seperti tinggal 5.000 rupiah yang saya dapat. Itu kenapa? Tapi tetap saya bekerja terus. Ya saya tabung, saya simpan barang-barang itu.
intinya begitu nanti keandaikan itu orang pesan mendadak, kita ada stok banyak. Itu yang saya lakukan. Jadi kita jangan mikir ruginya, mikirlah ke depannya bagaimana kalau ada langsung orang beli banyak, untungnya di situ gitu. Tapi memang betul begitu merambah bulan ke 1, ke-2, ke-3 tuh memang sesak ya, bahasa kita ini sesak ya. Tapi udah ke-4 adalah sudah naik sedikit. Tahun kedua alhamdulillah sudah kembali. Terutama tourism itu sudah begitu dikatakan tidak ada pandemi ya datang gitu. Luar biasa sekali. Saya terkesima gitu. Sama tahu habis ini jadi pengusaha gitu kan. Amin. Iya, Aminin dong, amin. Aminin gitu kan. Kayak Mas Imam. Kalau untuk kalau di sini memang pesaingnya gimana, Mas? Kalau pesaing silahkan. Kalau saya nggak terlalu gini ya. Ada orang pokoknya gini. Enggak. Yang penting kita apa? Kita harus inovatif. Harus membuat produk lain daripada yang lain. Seperti itu. Kalau sekarang produk unggulannya nih, tadi kalau kita di awal tadi kan sempat disebutin beberapa macam nih. Kalau untuk program unggulan sekarang ngikutin pasar, Mbak. Harus ngikuti pasar. Sekarang model tas, model Hermes saya ada. Ada ya, Pak? Ada. Luar biasa. Kita ngikuti tren pasar. Sekarang kita harus baca di dunia barat. Apa sih yang terkenal di sana zaman sekarang? Sekarang ini memang di dunia barat itu motif-motif tas-tas tuh warna kalem, warna alam semua yang lagi tren. Tasnya kecil, gantungannya panjang. Jadi ngikut tren juga, kita nggak jadi UKM terus monoton itu aja, enggak. Harus ngikuti pasar. Seperti itu. Kita harus rajin-rajin lah. Sekarang kan enak HP, mau buka Google produk baru, klik aja. Ketahuan semua situ. Ikut aja, tapi ya jangan jiplak 100% nanti kena denda. Nah, emang harus ngikutin permintaan pasar. Iya, Pak, betul. ya? Kalau untuk tadi kita sudah ngobrol soal banyak hal. Tips and trick untuk steady atau bertahan di industri kreatif atau di pengrajin deh, menjadi pengrajin deh. Iya. Tadi kan kita udah ngomong kendala soal bahan baku dan lain-lain. Oke. Tipnya tetap kita harus bertahan itu bagaimana, memang kadang-kadang bisa enggak sih saya itu bertahan, tapi harus bisa gitu loh, harus inovatif supaya bertahan itu. Jadi kalau ada gambaran teman di sana bisa, kenapa kita enggak gitu, gambarannya itu yang bikin kita bertahan. Orang lain bisa, kenapa kita enggak gitu, Mbak? Orang lain bisa, kenapa kita enggak? Harapannya nanti di Kutai Kartanegara juga banyak orang-orang seperti Mas Imam ya kan? Maunya. Jadi ini terus Mas Imam jadi lebih luas kan pasarnya. Karena kalau ada pesaing biasanya lebih giat lagi. Dan saya cuek aja, jalan aja dirimu, saya tetap jalan gitu. Enggak ini, kita saingan sehat aja, asalkan jangan jegal dari belakang. Tapi biar dijegal saya tetap maju, biar jatuh bangun tetap maju. Ini gitu. Mindset pengusaha itu kayak gitu ya. Harus gitu. Karena apa? Kita berjalan dari bawah sampai ke atas itu sudah semua kita lalui. Tapi kalau pengusaha itu dari tengah ke atas, kalau sudah jatuh dia langsung ngedrop, pasti itu. Jadi modal nggak usah gede-gede. Yang penting jalan dulu. Tuh, modal nggak usah gede-gede, yang penting jalan dulu tuh teman-teman tuh ya kan. Saya tahu kita Mbak, saya dulu modalnya 500.000 aja. 500.000. Itu untuk buka awal. Dari situlah kita putar tuh. Nah, ya makan bolehlah. Kita makan enak setahun sekali. Kita belanja setahun sekali. Yang penting apa? Bagaimana usaha kita itu jangan sampai memakan modal, bahasanya seperti itu. Jangan sampai memakan modal. Ya. Sekarang ini kalau ngikuti prinsip dari Bank Indonesia, Mbak, semua dicatat. Prinsip semua dicatat. Jangan air itu aja, netes saja enggak boleh. Kebocoran, kalau sudah bocor harus cepat diperbaiki. Itu prinsip dari Bank Indonesia, seperti itu. Jadi jangan cost-nya terlalu tinggi. Apalagi ada sisa bahan baku, tidak boleh, semua harus bisa digunakan. Itu penegasan dari Bank Indonesia. Jadi memang dapat pelatihan juga gitu Pak dari Indonesia. Berarti memang kalau yang saat ini memang intens sekali dengan Pokantaka memang Bank Indonesia sendiri. Iya, Bank Indonesia. Kita jalan menuju mitra bina Bank Indonesia juga tidak mudah gitu loh.
karena prestasi, karena udah ada yang di cut sama Bank Indonesia sudah banyak gitu, karena dia tidak konsisten, tidak continue, produknya begitu saja ditinggal. Makanya saya tidak mau ditinggal, saya harus tetap standar dari BI itu tetap saya ikutin. Kalau enggak ya ditinggal itu tadi Mbak. Sayang kan? Sayang, karena itu juga peluang Pak ya, yang Peluang, bisa dimanfaatkan untuk lebih iya. berkembang lagi. Betul. Kalau untuk event-event nih Pak, apakah Pokantaka punya persyaratan khusus gitu kalau kita harus ikut event? Maksudnya dari Pokantaka sendiri kalau ditawarin ikut event nih, apakah ada persyaratan khusus? Persyaratannya kira-kira di sana laku enggak? Nah, bahasanya seperti itu. Kita harus baca peluang. Bukan saya sombong kalau di Kaltim ini, saya maunya ada di Balikpapan. Di situ pasar saya luas di situ. Karena apa? Di situ banyak pengusaha datang di situ. Jadi kalau bukan sombong di rumah sendiri, saya kalau di rumah biar aja dah datang ke rumah, kalau pamer di Tenggarong capek. Malah dia yang datang ke rumah langsung lihat bagaimana caranya bikin. Gitu. Iya, soalnya kan rumah produksi Pak. Rumah produksi seperti itu. Jadi bisa langsung. Tapi kalau di Kalimantan Timur saya pilih di Balikpapan. Nah, kalau di luar Jawa itu di Bandung, Jakarta, sama di Makassar bolehlah ada jaringannya. Kalau di Sumatera Barat, di Palembang sama di Batam, peluangnya ada. Kalau di Bali, kecuali event internasional. Kalau lokal nggak akan laku. Karena banyak juga di sana Pak ya, atau gimana? Bukan itu, karena prinsipnya orang Bali jangan beli produk orang, belilah produk kita sendiri. Gitu. Berarti di Gokar juga harus gitu Pak? Maunya juga gitu. Produk sendiri yang harus Ya, digaungkan. memang nggak seperti itu. Jadi saya pernah 2 kali pameran di Bali, tidak ada laku sama sekali. Tapi begitu pameran taraf internasional, pulang tidak bawa barang. Gitu. Yang beli orang Jepang, orang Thailand, orang Australia, gitu. Kalau untuk penjualan ke luar negerinya langsung Pak? Ataukah melalui marketplace atau event-event? Kami melalui ada perwakilan ya yang ada di Jakarta sama ada di Palembang. Itu yang di Palembang ke Jerman, yang di Jakarta ke Perancis. Itu tadi. Jadi semenjak kami pameran kemarin, pameran terakhir di Paris, langsung ada orderan 1000 lembar. Luar biasa, 1000 lembar Pak itu. Apalagi luar negeri ya Pak, berarti Iya. posting ikut luar negeri dong Pak? Enggak juga, karena kan mereka harus seleksi gini Mbak. Sekarang kalau ekspor itu finishingnya itu, kalau kita langsung risiko ada jelek sedikit dibalikkan Mbak. Kadang-kadang dia tenggelamkan ke laut, kita rugi 2 kali. Tapi kalau kita melalui proses finishingnya di Jakarta, aman masih Jakarta, Pak ini belum bagus, balikkan, besar lagi. Udah Jakarta pembayaran, aman. Kita tidak nanggung risiko, kayak gitu. Kalau kita langsung ekspor, itu risikonya. Karena kami ini pernah juga kumpulan orang pengekspor yang di Jawa, Pak saya tuh ke 1 kontainer ke Korea, ditenggelamkan Pak. Makanan itu dulu waktu makanan keripik pisang, ada yang di Bontang, itu caranya pengolahannya salah katanya beliau, itu memakai minyak ulang. Ketahuan di sana, dicek gitu. Ya? Tenggelamkan langsung ke laut. Karena memang ada persyaratan. Ada SOP-nya ada di situ. Tapi kalau kita sudah biasa, terus anak buah biasanya sudah di finishing di dalam, bisa lancar. Tapi kalau belum, jangan coba-coba. Risikonya, enak ekspor, jangan, risikonya tinggi juga masalahnya seperti itu. Kalau dari pengrajin dari Pokantaka sendiri, SOP kalau ke luar negeri itu mikirin nggak, atau dari penjual produsen yang di Jakarta aja yang kesana? Dia melalui safety yang ada di Jakarta. Jadi yang seleksi kita yang di Jakarta. Kalau di Jakarta ACC ke sana ya udah berangkat. Tapi kalau belum, Pak ini belum nih, ada gini, balikkan lagi ke sini. Seperti itu. Kayak gitu, lebih enak. Risikonya kecil. Resikonya kecil kalau lewat ini ya. Barang kita masih kembali. Oke Pak, kita sudah di penghujung waktu nih Pak. Harapan Bapak untuk Pokantaka ke depannya seperti apa? Silakan Pak. Harapan kami tidak banyak sebetulnya Mbak. Kita minta dukungan pemerintah masalah bahan baku. Itu aja.
dukungan pemerintah. Kalau masalah penjualan, bukan saya sombong, tidak perlu. Yang penting bahan baku didukung. Karena selama ini dukungan bahan baku juga belum ada, karena digusur sama 2 komoditas itu. Komoditas Itu sawit harapan. atau apa nih Pak? Karet atau Mas ini? hitam. Oh, mas hitam. Oke. Oke, yang terakhir nih Pak. Sebagai owner dari Pokantaka, pesan apa yang ingin Bapak berikan untuk generasi penerus Bapak dan juga yang memang nantinya berniat ingin terjun gitu di dunia atau di industri kreatif seperti Bapak? Oke, terima kasih Mbak. Harapan saya untuk anak muda, terusnya yang depan saya ini sudah mudahan dari pengusaha semua. Amin, kan? amin, Pengusaha amin, apapun amin. itu, jangan dimulai dari gede, mulailah dari kecil. Dan usaha itu tekun, janganlah bercabang, jangan bercabang, pacar juga tidak boleh, iya kan? Satu saja, tekuni, insya Allah itu kan berhasil. Jadi peluang di Kukar ini masih banyak banget. Saya bilang tadi, siapa yang mau nekuni batik di Kukar ini yang punya workshop pasti melejit, karena di Kukar belum ada. Itu peluang besar. Siapa yang mau nekuni pembatik, ayo belajar. Itu Mbak. Luar biasa sekali, banyak sekali. Saya hari ini banyak termotivasi nih Pak. Hari Pak Imam ngobrol tadi selama kita 1 jam nanti. Cuma nanti mungkin kita bakal ketemu lagi Pak di program-program lainnya. Siap. Pak ya. Insya Allah Pak ya, semoga umur panjang. Amin. Amin. Oke, Sobat RPK, terima kasih. Tadi kita sudah ngobrol panjang dengan Pak Imam. Terima kasih banyak Pak Imam sudah bisa hadir ngobrol bersama ya udah bekesa. Udah bekesa. Ada apa campur bahasa kutai kita tamunya orang kutai juga, tegak tuh. Bujur. Program Bincang Tokoh udah bekesa ada juga Pak. Ada. Ini hari ini programnya Bincang Tokoh bersama Bapak Imam Rojiki selaku owner dari Pokantaka yang memang berlokasi di Jalan Mangkuraja 6. Jalan Mangkuraja 6 Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi nanti sobat-sobat RPK mau cari tenun atau gimana langsung bisa mampir ke workshopnya beliau di toko beliau di Google Maps ada ya Pak ya. Ada. Baik, terima kasih sobat RPK yang sudah membersamai. Semoga teman-teman di rumah juga bisa terinspirasi dan juga termotivasi dengan adanya narasumber yang kami hadirkan di program Bincang Tokoh sendiri. Tetap dengarkan RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Demikian telah kita simak bersama Bincang Tokoh hari ini. Sampai jumpa.